Saat ini saya berada di Warkop Daeng. Warkop Daeng ini sangat khas. Nah, ini saat ini Daeng Ismail, owner Warkop Daeng, sudah ada di samping saya. Ini Daeng, bisa cerita sedikit nih kok, ini khas banget nih, contohnya kental ini. Iya, jadi memang coto kita ini spesifik sekali, khas Makassar. Khas Makassar. Karena kita mengandung banyak rempah di dalamnya. Betul, ini. Termasuk ada jahe, ada ketumbar, ada jintan, hingga akhirnya bagian daripada tumbuhan Indonesia masuk di dalamnya. Tapi tidak lengkap. Kalau Anda makan coto tidak ada pasangannya ketupat. Iya. Nah, ketupat ini selalu menjadi bagian terpenting dari coto. Saya mau coba ya, Dang. Silakan. Ini kelihatannya isinya ini memang permintaannya tadi enggak variatif, cuma 2. Daging dengan paru. Iya. Wah, ini gabungan daging dengan paru nih. Tapi sebelumnya kita harus kasih jeruk. Ini Jeruk nipis. Jeruk nipis. Iya. Jeruk nipis. Nggak usah banyak-banyak, Nggak cukup. usah sekedar untuk taste-nya aja. Terus kalau suka dengan daun bawang, ini bisa ditambahkan. Ini soal selera aja nih. Soal selera, saya suka tambah daun bawang. Dan jangan lupa sambalnya. Kalau sambalnya ini khas juga ya, Deng? Khas juga karena kita mengandung tauco yang dari Makassar ini. Oh, tauco. Ini ada tauco. Ada tauconya. Tapi tauconya bukan tauco sembarangan. Bukan, saya kirim dari Makassar khusus. Dari Makassar. Ini tauconya dari Makassar. Apa bedanya ya tauco? Dia lebih asin dibanding tauco-tauco yang asin, ada. ya. Nah, kita coba ini yang membuat. Tapi kalau kelihatannya ini kok beda dengan coto biasanya. Kalau ini kok kental banget ya. Ya, kalau itu memang kita Sudah khusus. menjadi ciri khasnya Warkop Daeng. Justru kalau tidak kental bukan Warkop Daeng. Nah, kita coba. Betul-betul serasa rempahnya banget. Nyaman nah. Nyaman nah. Nyaman. Ini kita coba. Ini biasanya kan kalau makan coto itu bisa Anda variasikan isinya. Iya. Ada daging, ada lidah, paru, hati. Ada orang bilang itu handuk, tapi di sini itu sebetulnya babat. Babat. Nah, Iya. kalau di sana lebih juga ke handuk. Ya. Mau mandi kali ya? Mungkin karena keringat itu mau mandi. Tapi teksturnya ini agak berbeda dengan coto pada umumnya. Ya. Ini jauh lebih kental dan betul-betul rempahnya terasa. Ya. Dan ini kita nggak pakai santan sama sekali dan tidak pakai minyak. Minyaknya ini dari kacang. Dari kacang? Ya, kacang tanah yang dioseng dan sesudah itu di blender, airnya itu mengeluarkan minyak kacang tanah. Betul. Ini. Jadi sebenarnya saya rasa balik ke Makassar ini. Nyaman nah? Nyaman. Saya lupa, ini tadi saya bilang ada pasangannya. Ini tidak sah. Ya. Tapi cara megang ketupat itu kelihatan. Pemakan coto dan tidak pemakan coto. Iya. Katanya kalau pemakan coto asli itu pasti dibelah. Terus dipegang ya. Iya. Betul, Deng? Betul. Jadi baru tidak sedikit sambalnya dioles di atas sini. Oh gitu. Nah, di atas ambil sambal sedikit, terus dioles sedikit. Dioles. Nyaman nah coto Makassar. Nyaman nah. Oh gitu. Tapi ya, ini ya. tergantung selera lagi. Biasa ada yang lebih senang, lebih pedas gitu. Luar biasa. Ini betul-betul coto yang kental.
Dan memang kayaknya menjadi apa ya, jagoannya di sini Iya. memang, Deng. Jadi tempat kita ini yang paling kita utamakan itu adalah makanan favorit coto dan Coto. ketupat. Biasa kita ada buras juga. Ngomong-ngomong, menu lain selain coto apa? Menu lain kita ada mie kering, ada kering. nasi goreng merah, dan Oh, ada nasi nyunyang. goreng. Nyunyang. Wah, Nyunyang itu bakso ala Makassar. ala Makassar. Itu kalau nyunyang itu pakai apa? Nyunyang itu pakai daging sapi. Daging Dia pakai sapi. daging sapi dan ada yang berbentuk agak kasar yang pakai serat dan ada yang memang daging khusus. Nah, ini karena menyebut daging, saya jadi penasaran ini coto ini. Iya. Kenapa mesti disebut coto, bukan soto? Nah, ini dia. Penjelasannya gimana? Mungkin karena rempahnya lebih banyak. Maaf, saya tidak bilang lebih rempahnya. Kalau berarti saya yang bisa jelaskan. Iya, iya, barangkali, Pak. Jadi kalau di sini kan lebih banyak dikenal soto. Kenapa disebut soto? Iya. Karena menggunakan daging sapi. Oh. Kalau kenapa disebut coto? Karena menggunakan daging capi. Ini tentunya candaan. Bisa, Bu. Candaan. Tapi ya kalau mau dipercaya silahkan. Tapi yang penting enak cotonya. Iya. Enak cotonya. Jadi terima kasih, Deng. Iya. Ini sudah mendampingi saya menikmati coto sajian Warkop Daeng. Iya. Ini apa ini? Ini kopi hitam, kopi susu beruang. kopi susu beruang. Wah, yes. Pemanis dengan gula Pemanis. aren. Ini pakai gula apa ini? Gula aren. Gula aren. Nah, ini oke. Ini kita mau bincang-bincang ini, Deng, seputar kopi susu beruang. Bagaimana ceritanya ini? Kopi susu beruang. Iya, ini sebenarnya unik. Kopi Iya. susu beruang ini unik. Kenapa? Apa Karena uniknya? ternyata setelah dilihat, mereka suka kopi yang pahit, Nah, tapi susu yang nggak manis. oke. Ah, hanya kadang-kadang ada yang merasa hambar, Oke. dikasih gula merah. Gula merah. Oh, ini gula merah. Pasnya Iya, gula merah. Gula merah. Tapi yang lucu ini banyak teman-teman ini ketika diberitahu, ayo kita ke warung kopi Makassar, itu ada khasnya susu beruang. Wah, ekspektasinya tinggi banget. Betul. Ini kopi apa yang mereka kopi susu sapi. Iya. Ini beruang, yang kebayang mereka itu bagaimana memerah susu beruang. tapi seringkali mereka lalu tertawa terbahak-bahak setelah melihat. Ternyata ini susunya Ini beruang. susunya beruang. Nah, Jadi, sebenarnya ini khas Makassar khas ya. Makassar. Khas Makassar ini biasa dipakai karena konon kabarnya lebih fresh. Oh, lebih fresh. Dibanding Iya. dengan kopi susu yang Tapi lebih manis. tapi untuk menyajikan begini bisa dibocorkan sedikit ini rahasianya. Ini nggak apa-apa nih, biar Terus terang aja ini penonton ya. nggak dimasak, tetapi kalengnya ini dipanasin. Jadi Oh. ini panas. Oh, panas. Nah, ya. Tentunya harus dibuka ya, Deng ya. Kalau nggak dibuka bisa biar, meletus. ya biar dia. Terus membuat- kopinya, komposisi kopinya ini kan nggak. kopinya nggak terlalu banyak, Ya. sedang saja. Sedang Jadi tes saja. kopi ada, Oke. tes susu ada. Gitu. Oh, ya. gini. Ini kira-kira Ya. 1/4. 3/4 dari gelas Ya, biasa. gelas biasa. Ini pakai kopi apa, Deng? Saya pakai kopi Toraja. Toraja. Toraja di mix antara Buta dan Oke, Arabica. Arabica. Jadi betul-betul keluar rasa Torajanya ini. Jadi kalau ini untuk menikmati caranya, ini kita harus hati-hati nih. Ini Ini kan nggak panas. Jadi pegang dulu, pegang. pegang demikian, Iya. baru kita tuang Oke. perlahan. Nah, tuang. Ini langsung semua apa? Sebaiknya semua biar agar teraduk karena ukurannya udah pas Oke. 1 gelas. Pas satu. Ih, ini kok. Ini udah diukur ini. Simsalabim ini. Ini luar biasa Iya. ini tadi. Wah, Jadi ada ukurannya di enam dalam khusus. ini.
Nah, ini diaduk. diaduk. Ada yang biasa tidak senang gula, maka dia tidak pakai gula merahnya, tapi kita tetap menyajikan gula merah. Nah, kalau gula putih itu cocok juga? Kurang ada cocok, tetapi biasanya lebih enak dengan lebih pasnya ya. Gula aren gitu ya? Gula aren yang dicairkan lalu. Nah, ini karena panas, kita tunggu sedikit dulu. Iya. Ini tapi udah nggak tahan ini, mau coba nih. Silakan. Ini iya. susu, ini kopi susu paling kaya ini. Iya. Beruang. Beruang. Tak ada lagi lawan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang gulanya. Sedikit lagi. Rupanya tadi terlalu sedikit kita tuang. Makanya memang kita pisahkan karena masing-masing sesuai selera. selera. Ada yang suka manis, tidak manis, ada yang suka manis. Ini karena masih panas, mohon maaf saya pakai sendok. Luar biasa. Nyaman. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Tadi sudah bicara soal kopi susu beruang. Tentunya menu ini menu andalan ya. Andalan dari kopi di Warkop Daeng. Warkop Daeng. Karena banyak warung kopi yang ada di sini banyak sekali, tapi satu-satunya ada menu susu beruang. Kopi susu beruang gula aren. Nah, sekarang begini, Dan. Saya kepingin tahu kenapa Anda membuka warung kopi? Ya. Jadi pertama warung kopi itu tempat orang biasa berkumpul. Oke. Ya. Jadi kalau pagi hari mereka kadang-kadang ingin minum kopi, ingin minum teh panas. Hingga bisa kita dapatkan dialog sama teman-teman begitu. Tapi kalau di Makassar kelihatannya memang sangat akrab dengan warung kopi. Kalau Makassar itu bisa bilang per 2 meter satu warung kopi. Per 2 meter? Per 2 meter warung kopi. Karena memang rata-rata mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana itu dia senang habis sholat subuh, udah langsung nongkrong, duduk minum kopi, baru melanjutkan aktivitas. Nah ini, jadi pemirsa, di Makassar itu warung kopi betul multifungsi. Iya. Tapi yang pasti bahwa tema pembicaraan di warung kopi itu begitu beragam. Iya. Nah khusus kalau di Jakarta, warung kopi Makassar, kita udah tahu tema-tema pembicaraan. Yang pertama, tema politik lokal. Nah, siapa yang jadi bupati apa di mana? Siapa yang menjadi bupati di mana? Siapa yang jadi kepala dinas apa? Nah, itu. Pokoknya ramai lah. Tapi ada juga yang lucu yang khas Makassar itu, Dan. Apa itu? Saya lihat kalau kita ngopi, kemudian ngumpul begitu ya. Siapa yang duluan berdiri, itu yang menyelesaikan angka kopi. Gimana tuh? Itu sudah merupakan gentleman agreement. Siapa yang datang, lalu duduk bertiga berempat, dan kami pamit duluan, kamilah tanggung jawab. Itu sudah aturan main warung kopi. Dan itu bukan hanya terjadi di Makassar. Iya. Di Jakarta juga kalau namanya warung kopi Makassar pasti berlaku itu. Jadi ada keinginan teman-teman biasa, hari ini gue pengen bayarin gitu lah. Dia udah berdiri duluan, udah jangan tidak. Everything is okay. Luar biasa. Jadi memang di situ menunjukkan keakraban, persaudaraan. Jadi bukan sekedar saya mau memperlihatkan bahwa saya mampu bayar, bukan. Itu persaudaraan. Luar biasa. Kenyamanan. Terus cerita itu hari ini, besok bersambung lagi. Besok bersambung lagi dengan topik yang sama terus menerus hingga berbulan-bulan. Itu aja berputar terus. Tapi tetap asik dibahas. Karena kemungkinan teman yang kemarin datang nggak datang, yang datang baru.
Kembali ke Warkop Daeng. Iya. Kenapa Daeng Ismail ini memberi nama Warkop Daeng? Ya, Padahal kan banyak nama yang memang sebetulnya itu banyak nama-nama yang bisa kita pakai, tapi saya merasa bahwa saya bagian daripada orang Makassar. Tidak salah mungkin kalau saya mengangkat kampung saya sendiri, dan rasa rindu itu terputus di sini. Kopi Makassar, makan makanan Makassar. Jadi rasa rindunya tetap berjalan dengan sekarang. Dan kalau saya lihat memang banyak juga nih di Gading Serpong ini, terutama Golfins ya, Ruko Golfins. Salah satu destinasi makanan terbaru yang ada di Gading Serpong. Boleh dikata hampir semua makanan-makanan daerah yang top di daerah ada di sini. Tetapi yang paling khas ini namanya, selain tidak hanya makanannya tapi namanya Warkop Daeng. Artinya Menimbulkan khas betul. khas betul gitu. Baru mendengar namanya udah membayangkan, oh ini ada kopi susu beruang. Ada coto. Ada coto. Jadi Gitu. luar biasa. Jadi itulah kisah-kisah kita. Biasa kadang-kadang ya namanya juga kita orang dari seberang, orang yang datang merantau. Rasa rindu itu kadang-kadang ada, tapi tertutupi dengan menu yang ada. Hingga akhirnya kita rasa bagian daripada tempat kita. Ngomong-ngomong, setelah ini udah berapa lama sih? Saya udah kurang lebih setahun dari 2021 kemarin. 2021 saya pembukaan, terus ditambah dengan ada PPKM. Tutup setengah, terus ada level 3. Terus itu kita lewati, alhamdulillah wa syukurillah semuanya berjalan baik. Terus masa itu akhirnya sekarang sudah ada lebih Nah, ya udah dinamiknya. Tapi teman-teman yang datang dan konsumer kami juga yang datang, mereka lebih senang yang terbuka begini. Karena lebih fresh, udara berputar secara baik gitu. Terus tadi Deng bilang ini kan betul-betul bukan sekedar nama. Tapi bahan-bahan yang digunakan juga ini langsung diimpor dari Makassar. Jadi gimana tuh? Jadi ada beberapa menu seperti umpama dia nasi goreng merah. Itu saya bawa saus tomatnya. Saya kirim dari Makassar. Kan di sini banyak saus tomat. Iya, saya tidak tahu. Pernah kami mencoba tapi tidak cocok-cocok juga. Nggak pas ya? Iya, lebih cocok. Saya lihat memang merahnya tuh beda. Iya, dia punya, padahal penghasil tomat cukup besar di sini. Besar, artinya kan kalau kita ke supermarket itu banyak saus tomat. Banyak. Jadi seperti saya buat nyunyang itu juga tesnya khusus. Itu diimpor juga? Dibawa juga dari Makassar, dan kalau kami bikin dia memang taste-nya itu berbeda dengan bakso. Beda. Tapi sama model. Model sama, rasa beda. Rasa beda. Ya kalau rasanya sama bukan nyunyang namanya, bakso. Bakso. Iya. Ini yang saya buat dari sana gitu. Terus kemudian yang jadi koki siapa nih yang jadi koki? Kalau jadi koki kebetulan ya kami berdua, saya dengan istri saya. Dia senang masak, saya senang bikin kopi. Oh gitu. Saya kira istri senang masak, suami senang makan gitu. Bisa juga. Oh bisa juga. Iya. Kalau itu saya pendapat. Iya. Saya pendapat kalau istri senang masak, maka suaminya harus senang makan. Ya kan percuma dong masak yang enak-enak nggak ada yang makan. Betul. Tapi oke. Senang soal kopi. Juga abang peminum saya kopi? Saya senang kopi. Saya suka bikin kopi. Memang dari dulu saya suka bikin kopi. Kopi kami ini kan kopi seduh nih. Iya, kopi seduh. Saya memang suka bikin kopi seduh walaupun di rumah. Ketika saya belum membuka warung seperti ini, warung kopi seperti ini, saya memang suka bikin di rumah. Ketika aktivitas saya masih ada dulu, saya memang senang. Senang ya. Jadi kalau istilah sekarang tuh fashionnya memang di iya, kopi. Saya senang buat kopi, dan yang paling bahagia kita ketika kita menyajikan kopi dan kopinya habis.
Oh, luar biasa ada rasa kebahagiaan. itu di atas. Tapi kalau dia tidak membayar juga tidak bahagia jadinya. Kurang cocok juga. Kan? Jadi ini saya mau tes lagi, silakan. mau tes lagi nih. Iya. Ini udah agak dingin nih. Karena buat kopi itu, Nyaman lah. Ya. Gimana nih gimana? membuat kopi itu dengan kopi yang sama, dengan air didih yang sama, tangan berbeda rasa. Oh gitu. Iya. Itu kopi memang unik. Unik. Gimana tadi Membuat kopi Buat kopi. dengan jenis kopi yang sama, dengan Iya, air yang mendidih mendidih yang yang sama, sama. dengan seduhan yang sama. Beda tangan, beda rasa. Oh, saya kira itu selama ini berlaku untuk makanan. Semua Ternyata di kopi juga begitu. Makanya Iya. itu kalau kita pergi perlu tanya, ini kokinya siapa nih? Yang buat kopi siapa nih? Jadi ada pernah pengalaman Nah, kita duduk di gimana? sini. Pagi kebetulan saya itu hari ada kegiatan lain, terus ada karyawan. Dia buat kopi, Iya. kopi yang sama seperti ini, Betul. kopi susu beruang. Nah, ketika dia garu, dia rasa kayaknya bukan yang kemarin yang bikin. Ini, berarti dia sudah tahu tesnya gitu. Nah, itu seru juga itu. Kalau saya terus terang belum bisa bedakan mana yang enak bikin yang enggak. Karena setiap kesini yang bikin yang Ismail. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi perlu sekali-sekali Iya. coba Karena yang saya bikin. memang hobi buat Hobi. kopi, buat seduhan-seduhan. Tapi abang sebelum kenapa abang Daeng ya? Iya, Daeng. Ya, nggak boleh. Kenapa Daeng memilih kopi? Tadi udah jawab karena bagian dari hobi. Tapi sebelum membuka warkop ini, Daeng aktivitasnya apa? Saya ada kegiatan-kegiatan di Makassar. Terus sudah itu saya merasa bahwa saya juga harus membuat bagaimana sebetulnya memiliki warung kopi. Suka dukanya harus kita tahu. Karena kan kita biasa kalau warung kopi, ini kurang gula, ini kurang manis, ini asam. Tapi bagaimana kita melihat orang bahwa membuat orang itu pas gitu loh. Nah, itu yang susah dan itu harus dipelajari berhari-hari. Saya untuk kira kita ketahui. Daeng Ismail ini salah seorang yang ikut latah. Enggak Tren. Ini lagi tren kan orang bikin kopi. Oh enggak, saya Oh, enggak hobi. Tapi kebetulan lata-lata hobi lah. Hobi betul. Jadi kalau pekerjaan itu menjadi hobi, maka gaji menjadi nomor 2. Iya, Tapi duitnya yang penting. penting juga. Ini penting juga. Oke. Ya, terus kemudian ini kopi. Kopi ini kopi Toraja. Iya. Itu juga impor juga dari Makassar. saya kirim juga dari Makassar. Terus proses pengirimannya ini kan ini butuh biaya Kita atau pakai bagaimana? Angkutan, Kargo gitu ya. kargo. Tetapi saya tidak mengirim banyak karena Iya. itu harus biasa sedikit. Karena kalau kita mengirim banyak, biasa tesnya lari. Ya, yang mengelola mungkin di sana tidak terlalu teliti atau apa. Ini ya. kita bicara persaingan warung kopi. Iya. Kalau kita lihat di sini nih Golfins ini puluhan. Iya. Kita start dari sana ini setiap 2 meter lah juga. Kalau dengan- Setiap 2 meter. khusus di Golfins ini ya Golfins, setiap iya. 2 meter. Nah, memang apa harus ada kiat untuk memenangkan pertarungan ini? Iya. Nah, gimana kiat? Jadi kiat Zada adalah kita berusaha untuk tesnya tidak berubah. Tes tidak Itu berubah. sebenarnya. Kalaupun dia berubah seminim mungkin terjadi. Karena orang yang dari satu tempat ke tempat lain dia akan merasakan perbedaan-perbedaan kalau Iya, dia iya, peminum iya. kopi yang Mungkin kalau saya simpulkan adalah rasa. rasa. Betul. Rasa ketika rasa itu tidak bisa bohong. Nggak bisa. Tidak bisa bohong. Maka itu yang saya bilang tadi. Kopi yang sama, air yang sama, Sama. diaduk, beda rasa. Beda yang bikin rasa. Nyaman. Itu nyaman itu. Iya.
Jadi ya luar biasa. Tapi abang ini termasuk berani bertarung membuat apa ya, warung kopi di tengah hutan kafe ini. Warung kopi. Kalau mendengar kata warung kan kita membayangkan sederhana apa. Di sini ada kafe apa dengan alat tentu yang harganya tidak tidak sedikit harganya, puluhan juta. Iya. Tetapi yang menarik itu bahwa warung kopi Daeng ini betul-betul menyajikan khas Makassar. Iya. Jadi pemirsa yang rindu dengan makanan Makassar, rindu dengan kopi Makassar, maka tempatnya ada di Warkop Daeng. Nah, kalau Anda datang ke Warkop Daeng, akan selalu setia ditemani sama ownernya yang bernama Daeng Ismail. Makanannya enak, kopinya enak, dan nyaman.